Shalom. Sekali lagi shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, BPJ dan Panitia Natal yang telah memberikan kepercayaan untuk saya ada di tengah-tengah jemaat sidang masa raya Natal pada malam hari ini. Ini untuk yang kedua kali bagi saya datang ke gereja ini. Yang pertama waktu acara Pesparali, kebetulan tim dari Pesparai Tenggarong ditempatkan di tempat ini, dan ini yang kedua kali dan kali pertama untuk dipercaya melayani. Bapak Ibu, saudara-saudari sekasih oleh Tuhan Yesus Kristus, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2019 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2020. Sebagaimana yang tertulis, nama saya Mika Agus Widianto. Saya melayani yang pertama sebagai dosen STT Tenggarong sejak 2013 yang lalu, sebelumnya sebagai konsultan. Lalu 2016 yang lalu Tuhan percayakan untuk melayani sebagai gembala jemaat di GKI Tenggarong, dan malam hari ini saya bersyukur boleh ada di tempat ini. Saya minta izin tidak ikut Natal sekolah dan tidak ikut Natal perkawan di gereja. Saya katakan, Pak Penasihat bagaimana? Kata Pak Penasihat, silakan Pak Gembala melayani. Terima kasih, dan saya boleh ada tiba tadi sore. Saya mengajak kita sebagaimana yang menjadi tema Natal di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyanya itu tidak menerimanya. Tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat untuk Gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia, subtemanya sangat begitu menarik bagi saudara dan saya tentunya, yaitu berbicara melalui perayaan kelahiran Yesus. GKI terpanggil melayani generasi milenial. Berbicara tentang generasi milenial adalah generasi yang sangat penting dan fundamental keberadaannya untuk ambil peran di dalam pelayanan gereja. Kalau kita berbicara generasi ini, lalu generasi ini tidak kita jangkau, lalu kita biarkan gereja menutup mata atas generasi ini, maka kemungkinan yang terjadi pada satu generasi akan datang, maka gereja akan mengalami kemerosotan. Bahkan 2 generasi selanjutnya, maka gereja akan kehilangan kaum milenial yang notabene tidak akan ada di dalam gereja, dan gereja akan kita temukan bangku-bangku yang kosong. Kenapa? Karena generasi yang ada sekarang terpecah menjadi beberapa generasi. Gereja itu sekarang ada dalam beberapa kategori generasi. Yang pertama, generasi baby boomer, itu yang lahirnya sekitar tahun 1946 sampai 1964. Lalu ada generasi yang lahir disebut dengan generasi X, lahirnya 1965 sampai 1980. Lalu ada generasi Z yang lahirnya 1981 sampai 1994. Dan ada generasi Z yang lahirnya tahun 1996 sampai 1995 sampai 2010. Dan generasi Alpha yang lahir mulai 2011 sampai 2024. Nah, kalau generasi yang paling atas atau paling tua dalam kategorinya, kita tahu tentunya batasan usia manusia. Maka ketika generasi ini tidak ada, maka tinggal generasi X. Kalau generasi X tidak ada, maka
maka kemudian pada dua generasi ini hilang, maka gereja akan kehilangan. Kita sekarang berada dalam era revolusi industri 4.0. Dan berbicara tentang era ini adalah makanya peran yang begitu besar yang akan diisi oleh orang-orang muda atau kaum milenial. Dan dalam era ini dibutuhkan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif. Dan itu ada dalam kelompok milenial. Hari ini sudah mulai serba digital. Kalau kita berbicara digitalisasi, maka kelompok usia tertentu, misalkan generasi baby boomer, yang usianya sudah kelahirannya 1946 sampai 1964, maka tidak akan bisa mampu mengikuti perkembangan. Tentunya dalam keadaan ini adalah dibutuhkan orang-orang generasi milenial untuk mengisi. Dan berbicara tentang era revolusi industri 4.0, maka kita tahu serba teknologinya digitalisasi. Bahkan dikenal juga dengan digitalisasi ekonomi. Kalau Bapak Ibu tanya anak-anak pada usia generasi Z yang usia kelahirannya 95 sampai 2010. Kalau Bapak Ibu tanya, mungkin berbeda dengan generasi kita, generasi saya. Kalau kita tanya, kalau nanti cita-citanya jadi apa? Kalau kita dulu bayangkan kita pengen jadi dokter, pengen jadi pejabat, pengen menjadi dokter gigi, pengen menjadi insinyur, arsitek dan sebagainya. Kalau kita tanya mereka, jawabannya di luar ekspektasi atau harapan kita. Anak saya tanya, dia mau jadi YouTuber. Dia mau jadi gamer. Kalau kita berbicara gamer, image kita selalu negatif. Orang tua selalu berpikir, aduh, ini nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana orang-orang muda hari ini begitu luar biasa berbicara digitalisasi ekonomi. Ada orang-orang muda usianya baru berapa tahun, tapi dengan inovatif kreativitasnya dia mampu menghasilkan miliaran rupiah tiap bulan hanya menjadi seorang YouTuber. Dia buat akun YouTube, lalu dia eksploitasi keberadaan kemampuan dirinya, kreativitasnya, lalu di share di YouTube. Banyak yang men-subscribe, banyak duit yang datang. Ini keberadaannya. Kedua, dalam era ini adalah era di mana dituntut sebuah kompetensi yang begitu luar biasa. Dan tentunya apa kompetitif persaingan yang begitu luar biasa. Kita bersyukur satu sisi provinsi kita dipilih menjadi bagian daripada ibu kota negara baru. Kemarin kami diundang untuk ikut kegiatan Kementerian Bappenas, BPN Bappenas, tetapi karena saya masih dirawat, saya tidak bisa ikut, lalu saya saya wakilkan kepada pengurus yang lain. Berbicara keberadaan ibu kota negara baru satu sisi menjadi sebuah ucapan syukur karena kepercayaan, dan itu punya peluang yang begitu luar biasa. Tetapi satu sisi adalah sebuah tantangan bagi kita. Kenapa? Karena dengan ditetapkan menjadi ibu kota baru, maka nanti akan banyak orang berbondong. Ketika pertemuan seringkali ini menjadi perbincangan, ketakutan banyak orang, Pak, bagaimana sumber daya manusia? Bagaimana nanti peluang kami? Karena apa? Bicara kompetitif persaingan. Maka disinilah perlunya peran gereja. Untuk apa menjangkau kaum milenial? Tidak hanya peruntukan untuk pemerintah, untuk
Siapa yang ada di dalam gereja hari ini yang memegang peranan dalam tugas-tugas pelayanan? Banyak orang muda dan kaum milenial. Kalau saya tadi lihat ini kaum milenial. Artinya kalau milenial adalah punya tempat yang strategis bagi gereja yang tidak bisa kita abaikan keberadaannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaum milenial perannya begitu luar biasa. Mereka adalah penerima tongkat estafet kepimpinan gereja yang melanjutkan kelak. Gereja di masa akan datang ada di tangan-tangan mereka. Gereja yang akan datang seperti apa jadi itu ada di tangan-tangan mereka. Maka mereka adalah sumber daya yang strategis untuk membuat gereja kita bertumbuh dan berkembang. Tetapi realitanya apa yang terjadi? Saya tidak asal menulis, saya mengutip dari bilangan Research Center. Riset yang dilakukan 2017-2018 di Indonesia. Apa yang terjadi? Yang pertama, di Jawa 85,3% orang muda meninggalkan ibadah gereja. Di Jabodetabek 85,6% orang muda tidak lagi ada di gereja. Di Sumatera lebih lagi 89,1% orang muda meninggalkan ibadah gereja. Di Sulawesi besar 85% mereka meninggalkan ibadah gereja. Survei memang tidak dilakukan di Pulau Kalimantan, tetapi survei ini dilakukan di 44 kota yang ada di Indonesia, dan itu terutama provinsi pulau-pulau yang tadi. Tetapi kalau kita membanding nilainya, maka kurang lebih antara 85 sampai 89%. Dan kalau kita ambil garis benang merahnya, maka kurang lebih yang terjadi di Kalimantan itu sama. Saya beberapa waktu yang lalu harus agak intens memberikan waktu dalam pelayanan gereja, dan begitu harus support anak muda. Karena saya mau katakan dengan jujur, saya melihat di gereja di mana saya mengembalakan, anak muda hanya 20 orang, 30 orang, sedangkan jemaat begitu ratusan. Kemana mereka? Dan saya katakan kepada pengurus pemuda pembina, ubah mindset, ubah pola pelayanan, beri kesempatan kepada mereka. Saya katakan kalau mereka hari ini hilang, maka berapa tahun kemudian gereja akan kehilangan. Berapa banyak gereja tidak memberikan perhatian. Berapa banyak gereja hanya berpikir pada kaum atau kelompok tertentu, padahal mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa, yang perannya dibutuhkan oleh gereja. Apa yang menjadi alasan mereka meninggalkan gereja? Dalam survei itu saya mengambil pertama, kebanyakan mereka menganggap program gereja tidak sesuai kebutuhan atau kurang menarik. Gereja kadang-kadang dianggap tidak mendatangkan daya tarik untuk kelompok anak muda. Ketika mereka membandingkan dengan lingkungan, dengan dunia di luar gereja, mereka lebih tertarik. Karena apa? Karena mereka mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih bernilai, sesuatu yang dianggap lebih bermanfaat, lebih enjoy mereka di sana daripada komunitas gereja. Sehingga banyak di antara mereka lebih enak nongkrong di luar daripada ada di gereja. Lebih asik nongkrong di rumah dengan memanfaatkan teknologi, karena generasi milenial sangat erat dengan kehadiran teknologi. Mereka lebih nyaman nongkrong, atau lebih nyaman dia ke kafe, atau lebih nyaman dia di kamar. Lalu apa?
media sosial menjadi aktivitas. Dia bisa membuat kreativitas dirinya punya nilai, punya manfaat. Dia melakukan aktivitas lain lalu dipublish yang dianggap itu lebih bernilai, yang mereka menganggap lebih menarik di luar gereja daripada gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja harus membuat sebuah desain untuk membuat anak muda itu tertarik di gereja daripada tempat lain. Dengan ketertarikan tentunya banyak media yang kita bisa gunakan untuk membentuk mereka yang nantinya kelak menjadi umat-umat yang luar biasa dalam banyak hal. Lalu selanjutnya adalah yang menjadi alasan mereka meninggalkan gereja. Gereja tidak memberikan ruang untuk berkreasi, kurang melibatkan generasi muda. Jujur, seringkali ada sebuah gap di dalam gereja adalah kelompok baby boomer, kelompok X dengan kelompok Y dan ke bawah. Karena memang mereka punya ciri khas yang berbeda, karakteristiknya berbeda. Kalau kelompok baby boomer itu, ini ada generasi, itu menuntut biasanya tanggung jawabnya tinggi. Nah, anak-anak generasi milenial berbeda. Kalau generasi baby boomer, orang tua itu menuntut tanggung jawab, mereka terlihat kerjanya, dilihat secara kasat mata. Sedangkan mereka seringkali bekerjanya tidak harus terlihat seperti itu. Dan kadangkala cara-cara yang digunakan pada generasi yang di atas saya dengan generasi di mereka adalah berbeda. Sehingga ketika mereka menerima kritik, yang tua pun tidak bisa menerima. Lalu terjadilah sebuah perbedaan-perbedaan. Makanya seringkali di dalam pelayanan gereja, bagaimana keduanya harus bisa bersinergi. Sehingga apa? Terjalin harmonisasi. Kadang-kala kita juga tidak memberikan ruang kepada mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka. Padahal mereka membutuhkan kepercayaan, mereka membutuhkan ruang untuk berkreasi. Yang kadang-kala anak muda tidak mau dibatasi, tidak mau dikekang, karena memang karakteristik mereka itu sendiri. Kalau pada generasi X kadang-kala menuntut disiplin, harus bekerja keras, kerja keras dalam konsep. Generasi X dengan generasi Y ke bawah berbeda, Bapak. Kerja keras bukan harus terlihat, yang melakukan aktivitas hari-hari. Seperti kita datang ke kantor lalu kita mengerjakan pekerjaan itu. Tapi mereka seringkali cara bekerjanya berbeda. Maka kadang-kala generasi milenial itu lebih sering waktu bekerja di malam hari daripada di pagi dan siang hari. Malam hari dia lebih enak bekerja, menuangkan kreativitasnya, ide-ide gagasannya, menghasilkan sebuah karya. Lalu pagi siang hari dia lebih banyak tidur. Ketika dituntut disiplin, tidak bisa, karena cara kerja yang berbeda. Pemerintah saya dengar akan mengubah jam kerja, betul Pak ya? Yaitu menjadi 4 hari ASN ya, kalau nggak salah dalam wacana. Bahkan sekolah saja, kalau nggak salah wacananya sekolah cukup 3 hari wacananya. Karena apa? Tentunya mereka memperhatikan perkembangan. Karena yang terpenting pada generasi milenial adalah kinerja hasilnya. Tapi pada generasi di atasnya adalah proses. Maka cara pandang berbeda. Generasi milenial begitu luar biasa dengan smartphone, keinginannya besar dan kreativitas tinggi, orangnya ambisius, egois.
Ambisinya luar biasa yang membuat dia berupaya untuk apa? Kreativitasnya terus ditingkatkan dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara generasi ini ada di gereja, ketika dia di gereja tidak menemukan passion atau gairah, mereka kurang mendapatkan kebebasan, harus mengikuti maunya generasi tua, maka akan terjadi miskin. Dan miskin yang membuat mereka akan meninggalkan gereja. Seringkali generasi muda itu ketika dia bekerja lalu pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita sering memberikan kritik yang luar biasa. Generasi muda atau generasi milenial itu tidak suka kritik terus-menerus, Bapak. Ketika kritik itu dilemparkan terus-menerus membuat apa? Membuat mereka mudah putus asa. Lalu mereka tidak mau berbuat apa-apa, meninggalkan dan mencari passion yang lain, tempat yang lain, yang lebih membuat mereka leluasa untuk mengekspresikan dan menghasilkan sebuah karya. Dalam dunia pelayanan gereja hari ini, dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, maka orientasi pelayanan gereja harus mengarah ke sana. Karena kita tidak bisa menutup mata akan hal ini. Dan itu dibutuhkan orang-orang muda yang harus dia ada di gereja dan menjadi tanggung jawab kita. Untuk apa? Menjangkau mereka. Alasan yang ketiga yang membuat mereka meninggalkan gereja atau tidak mau meluangkan waktu untuk bersekutu dalam ibadah-ibadah gereja, itu faktor keteladanan dan komunitas. Pemimpin pemuda itu dianggap kurang memberikan keteladanan. Generasi muda itu bukan senang dengan nasihat. 1000 kata nasihat kita berikan kepadanya tidak akan berfaedah. Karena dia membutuhkan seorang figur, membutuhkan seseorang tanpa berkata-kata yang bisa menginspirasi dirinya. Maka sebab itu pemimpin pemuda bukan orang yang hanya pandai cakap berkata, tapi bagaimana dia mampu memberikan keteladanan ketika anak muda generasi milenial melihat mereka terinspirasi dengan sendirinya lah. Maka harapan itu akan terpenuhi ketika dia melihat seorang figur yang menjadi teladan. Mereka memerlukan pemimpin yang menjadi mentor untuk membimbing menuntun mereka. Sehingga dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memberikan waktu untuk mereka. Hari Minggu yang lalu ada pendeta yang melayani di gereja karena beliau sedang pelayanan di Samarinda. Lalu saya minta Pak Robi, dosen SDTJP, melayani di Tenggarong pada ibadah raya. Beliau juga katakan dalam pelayanan anak muda adalah butuh mentor-mentor yang memberikan waktu, dan bukan hanya itu, kepedulian, bahkan harus, maaf kata, dia harus mengeluarkan dana. Kalau anak muda tidak dimentor, tidak disupport, tidak dibimbing, tidak difasilitasi, maka sulit kita menemukan gairah mereka untuk ada bersama dengan kita. Sulit diri kita mendapatkan tempat di hati mereka. Maka itu menjadi kelemahan kita untuk menuntun mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam banyak aspek, secara khusus aspek iman. Maka dibutuhkan pemimpin yang punya waktu. Untuk apa? Menjadi mentor. Alasan-alasan itulah yang membuat kaum milenial kadang-kala menganggap dirinya tidak butuh Tuhan, tidak butuh gereja. Karena dengan perkembangan yang ada, mereka menganggap bahwa yang dibutuhkan adalah untuk mencapai dirinya berhasil adalah kemampuan, kompetensi diri. Berbahaya bagi kita ketika yang ada dalam kotak
anak muda generasi milenial adalah hal demikian. Maka dia akan menjadi orang-orang yang mengandalkan pada kompetensi dirinya, sehingga dia tidak merasa butuh Tuhan. Sehingga yang terjadi, dia tidak ada dalam komunitas gereja. Lalu juga ada konsep yang menganggap yang penting adalah relasi. Lalu bagaimana dia mampu mengekspresikan diri dan kesempatan peluang yang ada dimanfaatkan karena kunci keberhasilan dianggap ada pada aspek itu. Maka membuat kemudian anak muda akan hilang dari gereja. Tidak lagi menganggap penting persekutuan, sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang imannya keropos, yang mudah rapuh, yang mudah terpengaruh, yang dengan mudah beralih menjual iman hanya untuk sesuatu yang sifatnya fana dan semu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itulah tema ini diberikan kepada kita, subtema bahwa Natal sesungguhnya adalah pernyataan Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca, kita adalah miliknya, generasi milenial adalah miliknya, dan kesempatan kita untuk apa menjangkau mereka. Tidak bisa kita menutup mata. Saya sadari bukan hal yang mudah berbicara kaum milenial. Saya juga ada dalam situasi yang kadang-kala sulit sebagai seorang gembala. Seringkali saya katakan kepada generasi milenial di gereja, saya akan support kalian, tapi dengan catatan, bagaimana kalian mampu dipercaya oleh orang-orang tua. Saya katakan kepada mereka, tunjukkan kinerja dulu, pelayananmu bagus, pelayananmu hasilnya bisa dinikmati, punya dampak bagi gereja. Baru mereka akan melihat. Dan ketika saya berkata untuk support kepada mereka, tidak ada kata tidak, tetapi mereka akan, iya Pak Gembala, kita lakukan bersama. Oleh sebab itu, maka kaum muda harus memahami juga, generasi milenial harus memahami bahwa kelahiran Yesus Kristuslah yang menunjukkan bahwa kita adalah miliknya. Ia datang ke dalam dunia. Kepada siapa? Kepada kita. Berbicara Natal sesungguhnya adalah berbicara tentang penggenapan janji Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, di situ ada sebuah perjanjian untuk apa? Untuk juru selamat menyelamatkan kita. Dan secara khusus kaum milenial hari ini. Kelahiran dan kematian Yesus menjadikan kita adalah miliknya yang berharga. Kristus yang telah menebus dan membayar dengan lunas. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Kalau kita membeli atau kita pergi ke toko elektronik, taruhlah kita beli sebuah televisi. Maka ketika kita datang ke toko itu lalu membayarnya lunas, maka televisi ini bukan miliknya yang punya toko, tapi milik kita yang sudah membayar. Yesus datang ke dalam dunia, dia membayar, bukan dengan dicicil, bukan dengan dikredit 0%, tidak, tapi lunas. Artinya keberadaan hidup kita adalah miliknya Tuhan. Saya mau katakan kepada generasi milenial yang hadir malam ini, dirimu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Hidupmu miliknya Tuhan, bukan milikmu sendiri. Sehingga tidak ada kita bisa berkata, oh semaunya
saya. No. Kristus sudah lahir ke dalam dunia. Kepada kita yang sesungguhnya adalah miliknya untuk menunjukkan bahwa kita milik Tuhan. Yang seharusnya kita mengikuti apa yang menjadi pemilik hidup kita. Kalau kita menyadari kita milik Tuhan, maka tidak ada kaum milenial lagi yang hidupnya semaunya sendiri. Bahkan dia harus menggunakan tubuhnya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Saya maaf kata, 2 tahun yang lalu saya intens melayani di LP Tenggarong. LP Tenggarong itu banyak kiriman dari Kutai Barat. Dan ini menjadi PR kita. Setiap bimbingan konseling, apa yang terjadi kasus yang kebanyakan adalah narkoba. Dan itu paling tinggi. Bapak Ibu boleh cek. Saya dulu tiap minggu konseling 4 orang, kami bertiga. Saya, Pak Pendeta Elicu, juga Pak Pendeta Yesaya Wasikun, Gembala Jaha, ada asisten saya satunya juga. Rutin. Nggak tua, nggak muda. Ada juga bapaknya masuk penjara, anak perempuannya juga masuk. Kasusnya apa? Narkoba. Dan ketika berbicara konseling, banyak apa yang terjadi? Maaf, seks bebas. Generasi muda kalau engkau mau dipercaya oleh gereja, dan engkau menyadari bahwa hidupmu adalah sangat penting dan berharga bagi Tuhan, bahwa hidupmu penentu untuk gereja masa depan, sadarilah bahwa hidupmu ditebus oleh Tuhan. Hidupmu miliknya Tuhan. Gunakan sepenuhnya untuk apa Tuhan dipermuliakan. Bukan semaunya kita. Jangan kita menganggap masih muda, ada kesempatan. Kita tidak pernah tahu batasan usia manusia. Jangan beranggap Pak yang usianya lebih senior akan duluan pulang. Belum tentu. Kasus-kasus kita melihat yang muda lebih dulu banyak. Sehingga kalau ini kita pahami, menyadarkan kita bagaimana pentingnya untuk apa kita ada dalam gereja, pentingnya kita ada dalam persekutuan, pentingnya bagaimana hidup kita melekat pada Tuhan. Sehingga harapan keluarga, harapan gereja, harapan Tuhan itu bisa terwujud. Hidup kita berada dalam otoritas dan haknya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus, otoritasnya bukan pada diri kita, tapi diri penebus, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan engkau menghamba pada hal-hal yang sifatnya fana. Jangan engkau menghamba yang pada artinya membawa engkau pada penghakiman kekal, pada kesengsaraan yang terus menerus, yang kekal, yang tiada akhirnya. Justru dalam kesempatan yang mudah, ada waktu yang panjang untuk kita berbuat sesuatu. Yang apa yang kita lakukan adalah bisa menikmati, punya impact. Kalau kita sadar ini, maka kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kita harus mengikuti kehendak pemilik hidup kita, yaitu Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dia menderita, harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya, untuk kaum milenial. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, dia memberikan keteladanan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau milenial, ikutilah jejak Kristus.
Apa yang menjadi kehendaknya itu yang harus kita pahami, lalu kita mengikuti kehendaknya. Ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan, yaitu Suka-Sukamu Tuhan. Artis yang sering nyanyikan sering datang ke sini, kalau nggak salah sering ke Kuba. Ibu siapa? Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jadi ketika Tuhan menebus hidup kita, maka kita harus mengikuti apa menjadi maunya Tuhan. Tidak lagi pada mau kita sendiri. Maka kita harus mengikuti jejak kakinya Tuhan. Langkah kakinya yang harus kita ikuti, dan langkah kakinya akan membawa kita keberhasilan dalam dunia dan di dalam akhirat. Kalau dalam masa muda kita mau mengikuti mau kita dan pada akhirnya salah jalan, maka apa yang terjadi? Kegagalan dalam hidup yang akan kita alami. Dan kegagalan akan mendatangkan penyesalan. Dan kalau kita sudah tiada, buat apa penyesalan? Oh, kalau waktunya sudah lewat, tidak mungkin kita kembali lagi. Nggak ada artinya kita menyesal. Justru dalam usia kita sebagai generasi milenial, mari kita manfaatkan hidup kita. Dan secara khusus gereja harus menyadarkan ini kepada kaum milenial. Bagaimana hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan. Teladan Kristus yang harus kita ikuti, supaya hidup kita seturut dengan apa yang menjadi kehendak. Lalu apa yang kita lakukan? Karena hidup kita milik Tuhan, kita harus melekat pada Kristus. Tidak lagi mengingat persekutuan, tetapi mendorong kita menjadi orang-orang yang rindu, yang haus. Kalau kita berbicara kelompok doa, rata-rata orang muda itu jarang ada di kelompok doa. Kelompok doa kadang-kala diisi oleh rumah tangga ibu dan bapak sama anak-anak. Kaum milenialnya kemana? Kadang-kala tidak tahu. Kalau kita bus, kita menjadi milik kepunyaannya Tuhan, maka sesungguhnya harus menyadarkan kita akan pentingnya persekutuan. Kunci keberhasilan hidup seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Dalam teori yang berkembang sampai 2010 yang lalu ada 4 kunci keberhasilan hidup seseorang. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga, kecerdasan spiritualnya, kehidupan rohani. Banyak orang hebat, intelektualnya hebat, tapi ketika berbicara spiritualitasnya kosong kering, dia nggak akan pernah hebat. Kenapa? Karakternya biasanya buruk. Dia tidak terbentuk menjadi pribadi yang disukai. Yang artinya apa? Sosialnya kurang baik, membangun hubungan dengan orang tidak baik, mudah emosi yang berlebih, hidupnya tidak dimanfaatkan dengan baik, bergaulnya menjadi salah, maka keberhasilannya sulit. Oh, mungkin dia berhasil pada level tertentu, tapi dia tidak bisa optimal. Itu dunia sekuler punya teori. Harusnya gereja dan menyadari kita sebagai orang gereja, spiritualitas itu sangat penting.
Dan yang keempat adalah adversity, ketahanan untuk menghadapi sesuatu sampai pada situasi yang sulit. Tapi intinya adalah spiritualitas harus ada. Maka jangan kita menganggap cukup intelektual yang hebat, cukup kreativitas yang tinggi, tetapi hidup takut akan Tuhan. Itu sangat penting, yang membuat kita hati-hati dalam belajar, bertanggung jawab, dalam bekerja kita bertanggung jawab. Bahkan kerjaan kita orientasinya ada excellent pada prestasi, atau hasil kita adalah unggul. Apa yang harus kita lakukan kalau kita miliknya Tuhan? Maka senangkanlah hati Tuhan. Bagaimana perkataan kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana perbuatan kita yang harus menunjukkan sebuah perubahan supaya kita bisa dipercaya. Perubahannya menjadi pribadi seperti Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus bukan sesuatu yang bisa ditawar, tetapi sebuah keharusan. Keserupaan kita menjadi seperti Kristus akan menjadi kesukaan bagi Tuhan dan kesukaan bagi banyak orang. Maka impact itu harus terlihat. Kekristenan bicara impact, bicara dampak. Terang dan garam dunia itu berbicara sesuatu yang punya dampak, yang bisa dinikmati, yang berarti bagi orang. Maka kalau kita memahami ini dan kita menjadi miliknya Kristus, kita berupaya segenap hidup kita. Untuk apa? Bagaimana hidup kita serupa dengan Kristus supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu apa yang harus dilakukan gereja secara khusus dalam melayani kaum milenial? Pertama, menjadi mentor bagi kaum milenial. Mari Bapak Ibu yang senior, kita menjadi mentor untuk mereka, membimbing, menuntun, menjadi rekan, menjadi sahabat. Di dalam mentor itu memberikan sebuah keteladanan, sehingga ada power yang besar dalam diri kita. Tanpa kita berkata-kata, mereka akan mendengar dan hidup kita menjadi inspirasi mereka. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan terus mengkritik tiada henti tanpa memberikan solusi dan dukungan. Bagian yang saya mengutip dari apa yang ditulis oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Daniel Roda. Orang muda generasi milenial perlu diberikan kesempatan. Kalaupun mereka ada kekurangannya, justru bagaimana kita bimbing, kita mentor. Untuk apa? Kekurangan itu dikurangi, sehingga mereka nantinya menjadi perfect, menjadi sempurna, menjadi hasilnya baik. Karena dia butuh orang yang bisa menuntun, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan jangan lupa, berikan semangat, fasilitasi mereka, danai mereka. Kalau kita mengabaikan dan tidak memberikan semangat, maka sulit untuk mereka berekspresi untuk mengembangkan pelayanan gereja. Kalau kita tidak support mereka, bagaimana mereka bisa berbuat banyak hal? Orang-orang muda perlu dana karena keterbatasan mereka. Justru kita yang punya dana, bagaimana menyisikan, bagaimana mendukung, dan itu bisa terwujud. Saya kalau ada kesalahan di dalam pelayanan anak muda, saya kadang-kala harus mengambil tempat. Untuk apa? Menjadi pelindung. Kalau jemaat protes, oh kemana, kenapa pemuda begini-begini, saya harus ada di depan. Kalaupun salah, saya katakan salah ada dalam diri saya. Karena mereka butuh pelindung, mereka butuh disemangati, tidak hanya dikritik. Karena gereja butuh mereka. Karena gereja adalah perkembangan di asa yang akan datang, ada di tangan mereka. Jangan abaikan mereka, tapi mari kita sama-sama melayani, sehingga mereka menjadi generasi yang impactnya luar biasa. Gereja bisa bertumbuh dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunjukkan